Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sayyiduna al-mukarram tersana ayah kali kulawargi anu kesingkuring dihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun para alim ulama, para kiai, para kesingkuring dihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun aparatur pemerintahan di atasan dugi ka bawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kersana Bapak di Koramil nu kesingkuring dihormat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, karena biasa Pak pami acara kieu mah sok aya dua, aya hadirin aya hadirat. Pami hadirin mah hadirna in dilebet tunu noong dina janela eta mah hadirin Pak, hadirna di jero. Pami hadirat mah hadirna out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari Pak diriwayatkan suatu malam Sayyidina Mu'ad bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Sayyidina Mu'ad tahu Pak ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat An-Nisa. Stres lah makmumna Pak. Akhirnya makmumna kabur, keberes berjamaah sareng Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat, Mu'ad bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat. Amak Pak, terbalik maknya berjamaah kabur. Tiga orang Sukabumi wae pengajian minggat. Sana Sukabumi ieu Kang Ima Sukabumi anu di Amerika gitu. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memarahi dia. Isin sieun diseuselan ku salah sawiyo sahabat tercerdas baginda Nabi, Mu'ad bin Jabal. Akhirnya si petani ini mengadu, curhat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Kang Mu'ad teh. Terus kunaon atuh kabur? Atuh daya Rasul bayangkeun, rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa, da abdi teh seueur kaperyogian. Ku Rasulullah dipanggil Mu'ad bin Jabal. Ta'al sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini Mu'ad, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah yang marah. Kata Nabi pada Mu'ad, anta munaffir ya Mu'ad, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau juga orang NU kulhu Imam baca Al-Baqarah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, netepan berjamaah wae teu kenging lami komo ceramah. Tak kitu eta teh eusin nama Pak. Sekarang sudah jam 2, kira-kira sampai jam berapa? Jam 3. Dugi ka jam 3 mah sanes pangaosan Pak, penganiayaan. Saya mau tanya sama ibu-ibu lah, da ibu-ibu masuk jujur eta. Bu, aya ibu-ibu. Bu, hoyong nu ponok, hoyong nu panjang. Biasana ibu-ibu mah Pak nu panjang. Nya waktos ngaosna, hari bapak-bapak mah lah teu penting ceng panjang ponok, nu penting mah jero we. Materinya.
Hadirin rahimakumullah, perkawis Isra Mi'raj simpuring yakin ibu bapak hadirin sadayana tos pada uninga karena saemut abdi Isra Mi'raj mah ti abdi nuju SD dugi ka ayeuna Isra Mi'raj mah kitu we Pak, minal Masjidil Haram ilal Masjidil teras ka mana? Ka Cisaat. Ka mana? Ka Sidratul Muntaha. Salah sawios hikmah terbesarnya diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi saya tidak akan bahas itu karena sudah terlalu sering. Saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian untuk sejenak kita melihat ke peta dunia 15 abad silam ketika Sayyiduna Muhammad dilahirkan, agar kita paham, agar kita tahu betul betapa pentingnya, betapa signifikannya sosok Sayyiduna Muhammad bagi peradaban dunia. Ibu bapak hadirin sekalian perlu tahu, 15 abad yang lalu, 1500 tahun kapengker, dunia ini sedang berada pada satu fase sejarah yang kata para ahli disebut sebagai the dark ages, abad kegelapan, jahiliyah. Seluruh dunia berada pada fase ini. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini telah berdiri negara adidaya, superpower Romawi namanya, sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya, Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Sudah maju dalam hal ekonomi, politik, militer, budaya. Salah satu budaya Romawi kuno yang beragama Katolik yang diadopsi oleh Islam itu adalah kubah. Kubah di masjid itu awalnya tradisi Romawi Katolik. Karena pada masa Nabi masjid itu dicepak, Pak. Mirip potongan rambut Pak dan Rami lah, dicepak. Baru setelah Islam menaklukkan Romawi, di Romawi itu arsitekturnya sudah maju, Pak. Untuk mempermegah dan memperindah sebuah bangunan, kubahna sok dipelengkeun, namina gubbah. Islam datang menaklukkan Romawi, ternyata tidak menghancurkan kubahnya, Pak. Tapi kubahnya diadopsi oleh Islam, disimpan di masjid. Pun demikian, sebelah timur dunia ini pada saat itu telah berdiri negara adidaya rival Romawi, Persia namanya. Sudah punya agama resmi negara, Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah maju dalam hal ekonomi, politik, militer, budaya. Salah satu budaya Persia kuno, Persia Majusi, yang diadopsi oleh Islam itu adalah menara. Kalau Bapak di masjid melihat menara, itu adalah arsitektur dan kebudayaan Persia kuno. Karena orang Persia itu kan Majusi, penyembah api. Tempat menyimpan api yang mereka sembah adalah bangunan kecil nan tinggi, namanya manarotun, tempat api. Islam datang, ternyata tidak menghancurkan menaranya. Menaranya diambil oleh Islam, disimpan di masjid. Nu awalna pakai nyimpan api suci nu disembah ku Majusi, ku Islam diganti pakai nyimpan speaker, Pak. Jadi masjidnya kubah nati Romawi, menara nati Persia. Ini satu bukti bahwa Islam itu tidak anti terhadap tradisi. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, wajib dimulai, Pak. Ini perlu kita sampaikan karena hari ini ada sebagian saudara-saudara kita, ikhwanunal muslimun, yang menganggap setiap tradisi, setiap kebiasaan, semua kebudayaan yang tidak ditemukan pada masa Sayyiduna Muhammad dianggap sebagai mengancam Islam, Pak. Sehingga lahirlah dai-dai yang kasar. Beberapa waktu yang lalu
di YouTube itu viral Pak. Kan dulu kalau mempelajari agama itu qiraatul kutub Pak, baca kitab. Ayeuna mah qiraatul YouTube, baca YouTube. Ada seorang mubalik kondang ditanya oleh jamaahnya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya meniup lilin kalau ulang tahun itu? Kata si Ustadz, itu haram, itu tradisi majusi. Qala Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka bagian dari kaum itu. Yang biasa tiup lilin itu majusi. Jadi kalau ada orang Sukabumi tiup lilin berarti majusi. Telami tidinya Pak, wengi-wengi di rorompok teh aliran. Lampu emergensi bermasalah. Kapaksa ngahurungkeun lilin. Telami tidinya hurung deui. Arek ditiup aing mesti jadi majusi. Akhirnya mah dijejak babari amak Pak. Nih kita akan dudukan dulu masalahnya. Hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu hadisnya bermasalah Pak. Nih ada junior saya, Ajengan Agung itu memang jurusannya di tafsir hadis, ahli hadis. Kalau saya itu ahli hadas Pak. Beda tipis antara ahli hadis dengan ahli hadas Pak. Dalam ulumul hadis, hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu mudtorib. Mudtorib itu simpang siur. Pami saur santri teh mah lam yajlis, teu jelas. Lam yajlis. Hadis yang simpang siur gak jelas itu salah satu penyebab kedoifan satu hadis. Dan hadis doif itu tidak sah dipakaikan hujjah. Kalau untuk takmilul amal boleh, tapi untuk fatwa tidak boleh. Kalaupun hadis itu dianggap sahih, Anda bisa baca dalam satu kitab keren, judulnya Hujjatullah Al-Balighah, ditulis oleh ulama ahli hadis, kebanggaan kerajaan Islam Mughal India abad ke-18. Namina Syah Waliullah Ad-Dahlawi, orang Delhi. Mungkin aki buyutna sahrukan Pak, panti India. Beliau bilang begini dalam kitab itu, kalaupun hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu sahih, ada dua kategori, dua syarat. Satu, biniyatit tashabbuh, memang niatnya mencontoh. Kedua, tasyabuh dalam sesuatu yang diharamkan oleh agama. Baru man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum dijalankan. Kalau semata-mata mencontoh kemudian man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dalam Sahih Bukhari Pak, Sahih Bukhari ini diriwayatkan dulu kalau Sayyiduna Muhammad menyisir rambutnya ketika di Mekah Pak, kapengkerkeun mirip artis Mandarin Choi Yun Fat tukang. Lalu Nabi hijrah ke Madinah, beliau melihat rabi-rabi Yahudi, ajengan-ajengan Yahudi lamun nyisir nate sanes kapengker Pak, tapi kakenca jeung kakatuhu dibelah dua jiga andilau. Dari saat itu sampai Rasulullah wafat, potongan rambutnya dibelah dua apa jiga kieu tah. Ieu teh hadis riwayat Imam Bukhari. Serius Pak, ini riwayat Imam Bukhari. Namanya nguping Pak. Tapi teh acan kantosnya nyebat aya ustad kikieuan sunah Rasul, sunah Rasul. Caranya Pak, biasanya teh nyepangan janggot teh sunah Rasul, sunah Rasul. Padahal hadis rambut Nabi dibelah dua kualitasnya lebih sahih daripada hadis tentang jenggot Pak. Serius. Tapi kunaon nu terkenalna sunah Nabi teh ngukut jenggot Pak, teu meulah dua rambutna. Karena biasana nu ceramah tentang kesunahan jenggot barotak Pak. Sok tingali dina YouTube. Ustad-ustad salafi. Ya, ustad-ustad salafi tinggalikan hayo we sunnah Nabi, bahkan bikin broadcast ciri-ciri ustad sunnah. Salah satu nanti aya jenggotan Pak. Berarti abdi mah ustad bid'ah gitu ya. Ndak eueuh jenggotan. Bahkan dalam hadis itu Pak, ngecek dalam Bukhari,
Kalau tidak salah urutannya ke 706. Hadis ke 706 masih di awal. Dalam hadis itu disampaikan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fi. Nabi itu senang mencontoh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dalam sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Salah satunya menyisir rambutnya dibelah dua, Pak. Sekali lagi saya bukan anti jenggot, Pak. Anu berpotensi janggotan mangga dirawat gitu kan. Mung anu teu berpotensi ulah maksakeun. Ieu mah janggot ngan 5 lemar dikukut gitu kan. Lain janggot eta mah akar huntu. Anu rada pararantes mah janggotna ya dirawat gitu kan. Engke jadi kiai balagado. Nya gadona bala gitu maksudnya. Dan kalau mau mengikuti Nabi, saya baca di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi. Ini Anda bisa cek di juz ke-8. Dalam Syiarul A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi menceritakan kisah Imam Al-A'masi, ulama ahli hadis satu masa dengan Imam Abu Hanifah. Biasana nu sok rame di Facebook harita antara Abu Hanifah nu ngalawan teh Al-A'masi. Sering serang lah. Suatu hari Imam Al-A'masi berangkat ke satu tempat karena mendengar ada informasi di sana itu ada orang yang hafal hadis Nabi. Berangkatlah Imam Al-A'masi dengan muridnya, mapai jalan satapak, Pak. Ngajuk juga hiji lembur. Untuk karasa capek, da aya nu diteang. Singkat cerita, bertemulah dengan orang yang dituju. Dihafalkan hadisnya, lalu Imam Al-A'masi pulang. Di tengah jalan Imam Al-A'masi bilang sama santrinya, jangan kau tulis hadisnya. Kenapa Kiai? Kita sudah jauh-jauh mendapati hadis ini tapi tidak ditulis. Kata Imam Al-A'masi, li'annahu tawilul lihyah. Karena orang itu jenggotnya panjang, Pak. Jadi jenggot panjang ku Imam Al-A'masi teu ditampa hadisna, Pak. Kenapa? Kata Imam Al-A'masi, jangankan mengurus hadis Nabi, ngurus jenggot nage tebelul cenah. Kenapa? Karena dalam riwayat sahih dari Abdullah bin Umar, ini baca dalam Sunan At-Tirmidzi. Anda bisa cek yang mudah itu dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Jenggot Nabi itu, Pak, tidak pernah lebih dari 1 genggaman. Setiap Jumat pagi jenggot Nabi pegang, yang melebihi 1 genggaman digunting. Jadi sakieu jenggot Nabi Pak lain sakieu. Lamun sakieu mah lain sunah Nabi, sunah sinterklas eta mah. Sim kuring ge Pak sanes alim janggotan teh teu aya potensi, Pak. Kapungkur nuju santri, sim kuring ge terobsesi, Pak, hoyong tumbuh kumis jeung janggot. Ayeuna kan aya pengobatan alternatif nyangrai kalajengking atau nepi lancah hideung dengan Pak. Jeung muncang diolah, nah dijadikan minyak, Pak. Acan ge garing pun guru nyauran, yan kenteng bocor, lereskeun keur hujan badag, Pak. Santri kan gak boleh tawar menawar, ketika gurunya bilang A, wajib melakukan. Abdi ge singkat cerita mah langsung naik ka luhur bumi, can sadar minyak can garing, Pak. Akhirna kahujanan. Nu awalna dina janggot teh kabawa palit ngumpul di tempat sejen, Pak. Jadi anu tumbuh subur teh lain dina gado, Pak. Tapi duka di mana? Santai lah ngaosna ya, Pak. Santai lah ngaosna. Da ciri khas Kiai NU mah tiasa ngalucu eta teh, Pak. Lamun aya Kiai NU teras dina pemaparanana masang wajah Romusa, roman muka sadis. Nah itu perlu dipertanyakan ke NU-annya. Santai saja ya, Pak. Nah ini satu bukti bahwa Islam itu tidak anti tradisi. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang baru belajar agama kemudian mempunyai pandangan bahwa tradisi Indonesia yang tidak ditemukan pada zaman Nabi dianggap mengancam Islam, dianggap sesuatu yang membahayakan agama. Makanya mereka itu keras, haram, bid'ah. Padahal di dalam surah Al-A'raf ayat 199
Surat naon Pak? Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala bersabda, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia untuk melakukan urf. Mayoritas ulama ahli tafsir mendefinisikan urf dalam ayat ini. Anda bisa cek dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Thohir Ibnu Ashur, juga sama yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Kata para ulama ahli tafsir, urf dalam ayat ini adalah tradisi sebuah negeri, kebudayaan sebuah daerah, kebiasaan sebuah bangsa yang tidak bertentangan dengan agama. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Pak. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama. Bahkan kalau kita membaca tarikhut tasyri', sejarah pewahyuan syariat Islam, kita akan banyak sekali temukan syariat Islam sekarang itu awalnya adalah tradisi kebiasaan masyarakat non-muslim pra-Islam. Contoh, saum tanggal 10 Muharram, Asyura. Dalam Sahih Bukhari ada dua hadis yang menjelaskan awal mula Asyura. Pertama, di urutan hadis ke-2002 dalam Sahih Bukhari disampaikan bahwa yang pertama kali puasa tanggal 10 Muharram itu adalah masyarakat jahiliyah Quraisy. Sayyiduna Muhammad lahir tumbuh berkembang di masyarakat Quraisy. Otomatis beliau pun mengikuti tradisi itu, sok saum tanggal 10 Muharram. Hijrah ke Madinah, Rasulullah saum tetap 10 Muharram, miwarang sahabat-sahabat Ansor saum dina kaping eta dugi kalungsur ayat kutiba alaikumusiyam. Di urutan hadis ke-2004 dalam Sahih Bukhari diriwayatkan lagi bahwa ini yang masyhur, yang pertama kali puasa tanggal 10 Muharram itu Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Nabi hijrah ke Madinah, lalu beliau melihat Yahudi Nasrani itu, ahlul kitab itu puasa tanggal 10 Muharram. Singkat cerita, Nabi pun berpuasa pada tanggal itu dan memerintahkan sahabat puasa pada tanggal 10 Muharram sampai turun ayat kutiba alaikumusiyam. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, sahur Nabi, anu bade saum tanggal 10 Muharram mangga, anu henteu oge teu sawios wios. Tah urang mah ngiring hadis anu teu sawios wios. Taktara da sahur Nabi ge nu bade saum mangga, nu henteu oge teu sawios wios. Tah urang mah ngiringna anu teu sawios wios. Banyak lagi lah. Akikah misalkan Pak, dalam Sunan At-Tirmidzi disampaikan ketika usia Sayyiduna Muhammad baru 7 hari, kakeknya Abdul Muthalib menyembelih 2 ekor kambing akikah untuk Sayyiduna Muhammad. Karena di masyarakat Arab itu kalau punya anak laki-laki gembiranya luar biasa. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan mereka, biasanya mereka menyembelih bersedekah 2 ekor kambing, namanya akikah. Nah, Islam datang ternyata tidak mengharamkan akikah Pak, tapi mengadopsi akikah itu sampai sekarang tetap jadi sunnah. Padahal awalnya adalah kebiasaan jahiliyah Quraisy. Ini banyak sekali Pak yang nggak paham tentang tradisi ini. Apalagi di Nusantara banyak sekali kebudayaan, tradisi dan kebiasaan yang tidak ditemukan pada masa Sayyiduna Muhammad. Kalau hanya mengandalkan hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, Islam akan terpental dari Nusantara. Kenapa Islam semarak di Nusantara? Karena kiai kita, ulama kita membawa Islam yang benar, Islam ahlu sunnah wal jamaah yang adaptif terhadap kebudayaan dan tradisi sebuah masyarakat selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan agama. Ieu mah ari tiup lilin cenah haram da majusi, ari ceramahna dina Facebook. Pan Facebook teh nu gablegna Yahudi. Laras teh Pak.
Nah, ini tanggung jawab kita sebagai kalangan pesantren, sebagai qadatul umat untuk menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat agar masyarakat tidak terkotori pola pikirnya dengan virus-virus radikal yang menganggap tradisi sebuah masyarakat yang tidak ditemukan di zaman Nabi itu adalah haram dan mengancam Islam. Tanggung jawab kita sebagai kalangan pesantren untuk menerjemahkan wa'mur bil urfi ini kepada halayak. Oke, kita kembali lagi. Tapi ibu bapak, meskipun kedua negara ini telah maju, tapi mereka berdua tetap tidak bisa keluar dari kubangan jahiliyah. Saya tidak akan membahas bagaimana jahiliyah di Romawi dan di Persia lah, terlalu sore. Saya ingin mengajak ibu bapak untuk melihat di antara Romawi dan Persia, Pak. Di tengah-tengahnya ada Jazirah Arabia. Ada masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya, Pak. Kalau di Romawi di Persia sudah punya agama resmi, di masyarakat Arab waktu itu beda RT, beda pangeran, Pak. RT 01 pangeran teh cebong gitu. RT 02 kampret berenya kan usum pilpres kamari. Makanya kita baca dalam sejarah musim haji zaman jahiliyah itu adalah momen kesempatan di mana setiap suku di masyarakat Arab berlomba memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan lalu disimpan di dalam Ka'bah. Makanya ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Futuh Mekah itu, Nabi menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal. Makanya di dalam tafsir, Pak, Nabiyil Ummi, banyak juga para ulama ahli tafsir yang memaknainya bukan Nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi Nabi yang belum pernah mengenal kitab suci. Karena belum biasa di masyarakat Arab itu mengenal kitab suci. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal, perzinahan difasilitasi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Siti Aisyah memberikan informasi, Pak. Saur Siti Aisyah, ibu, kapungkur di masa jahiliyah di sakurilingan Masjidil Haram ayeuna teh banyak terdapat kamar-kamar kecil, warung remang-remang yang ada tanda di atas pintunya, semacam bandrol perempuan yang ada di dalamnya. Terus di bandrol, pantau belah dieu 80 juta. Dalam kurung artis muda, kamar pojok ditu 7.500, dalam kurung nini sesa pandemi cenanya 7.500. Jadi prostitusi terselubung, warung remang-remang biasa Pak di masyarakat jahiliyah. Jantan pami ayeuna di Sukabumi masih kene aya warung remang-remang, tah eta teh warung peninggalan jahiliyah. Perjudian merajalela, korupsi sudah menjadi budaya. Tekenging dikira korupsi teh panyawat manusia modern, Pak. Di dalam Sahih Muslim ada satu bab judulnya Hudayal Umal. Hudayal Umal itu artinya gratifikasi. Kan gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi lamun ayeuna masih kene aya nu korupsi, tah buah-buah si eta teh katurunan jahiliyah. Terbayang gak oleh ibu bapak, di tengah kondisi masyarakat yang belum ada agama pemersatu, belum mengenal kitab suci, perzinahan difasilitasi, korupsi sudah membudaya, perjudian merajalela, dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat seperti ini, ibu, Sayyiduna Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa. Secara nurani beliau berontak, beliau meyakini
Muhammad remaja berontak Pak. Beliau yakin bahwa tradisi masyarakat ini adalah tradisi bejat, jangan sampai berlanjut apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan, tuman. Berontak Sayyiduna remaja hoyong ngarubih masyarakat napa. Tapi satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Da Rasulullah mati sakola sapertos zaman ayeuna Pak. Kulah S1, S2, S3, S campur, S naon deui Pak? S doger gitu kan. Rasulullah itu ummi, makna masyhurnya tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Pamisaur istilah orang teh mah, ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Pansieun. Makanya di dalam surat Ad-Duha ada ayat wa wajadaka golang. Nah, golan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, lain sesat. Pan aya kamari mamubalik Pak menuju ceramah peringatan Maulid Nabi. Kieu ceramahna. Semua manusia pernah sesat termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu beliau berada dalam kesesatan. Qala Allah Ta'ala wa wajadaka dholan fahada. Jadi cek manehana nama dholan dina surat Ad-Duha teh hartina teh sesat. Jadi yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu sedang memperingati kesesatan Nabi Muhammad. Cek di YouTube terpercaya mah Pak. Tapi nu ngademo Pak. Nyebutkan Nabi Muhammad pernah sesat sebelum mendapatkan wahyu Pak. Bari salah nafsirkan ayat Quran. Tapi sugan aya nu demo eueuh Pak. Coba lamun Kiai NU nu nyari tanah kitu. Lah meureun 20 jilid demo lagi Pak. Gak ada, mereka diam 1000 bahasa. Padahal sudah mengatakan Sayyiduna Muhammad sesat Pak sebelum mendapatkan wahyu. Jabah salah nafsirkan Al-Quran. Dholan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung bagaimana memberikan solusi merubah masyarakat. Akhirnya dalam suasana kebingungan ini Sayyiduna Muhammad sering bermeditasi, bertahanus, bertapa di Gua Hiro untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Saya tanya dulu lah ibu-ibu dan santriwati, Bu, Dek, ari Rasulullah sareng Siti Khadijah benten sabaraha tahun usiana? Sok nu di masjid ibu-ibu. Benten sabaraha tahun Siti Khadijah sareng Rasulullah? Aya anu belas. Tapi aya deui pangarsa jawabanna teh paling tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Eta mah paling tawakal. Tapi aya deui nu leuwih parah tuh di emper masjid gatongko. Kalah ngaharewos ka gigireunana. Antep tong dijawab. Dan kege kumanehanana di bejaan. Ibu, waktu Siti Khadijah ditikah ku Sayyiduna Muhammad yuswana 40. Waktu Rasulullah nikah ka Siti Khadijah usiana 25. Berarti Siti Khadijah itu 15 tahun langkung sepuh daripada Sayyiduna. Tapi ibu, saya baca dalam beberapa literatur sok sanawa Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh Pak. Tapi upami calit ngareneng sareng Sayyiduna Muhammad teu katingali benten usia jiga saumuran. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Picontoun ibu-ibu. Ari ibu-ibu masuk sabalik nanya. Ibu sarang suami teh beda 10 tahun sepuh suami. Dipoto ngareneng dan juga kolotan ibu. Pamisaur urang Tasik mah nu kitu teh ibu-ibu bermutu. Bermuka tua. Ibu lain seri mikir ya makalah ngaku abdi pisan. Nemawi ka ibu-ibu contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain
Kedua, Pak, ketika Rasulullah di Gua Hiro, kadang 3 malam 4 malam ndak pulang-pulang. Eta anu ngajajapan bekal Sayyiduna Salami di Gua Hiro teh da Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah teh beunghar, Pak. Bisa ngadownload dina Play Store GoFood atau Gojek Grab lah gitu kan. Keur ngajajabkeun bekal ka Gua Hiro. Jadi kan di kota Mekah teh tebih ibu sok anu kantos jaro di kota Mekah ka Gua Hiro teh sanes caket, Pak. Bujeng-bujeng di kota Mekah bu di kaki bukit di hanap ka Gua Hiro pami pameget mah 20 menit eta teh nanyapna. Pami ibu-ibu mah 2 jam eta teh. Karena karek ngalengka saeutik menerkeun tiung, ngaluarkeun HP. Selfie heula. Tapi eta Siti Khadijah we anu angkat ibu. Poin kedua, Siti Khadijah itu istri yang pandai melayani suami. Suatu malam, Pak, ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Gua Hiro, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi merubah masyarakat. Pada kondisi ini, fahada, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, Allah pecah kebingungan Sayyiduna selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh Sayyiduna sebelumnya. Tiba-tiba Pak Rasulullah menuju bersedih hati seorang diri, datang makhluk asing nangkep Rasulullah bari miwarang, Iqra, baca. Rasulullah refleks ngawalor teu bisa maca. Eta kalah leuwih tarik si makhluk eta nitona teh. Baca. Saya yakin Nabi ge leuwih tarik ngajawabna teh, Pak. Teu bisa maca. Dari reaksi mah kumaha aksi, Pak. Ketiga kalinya lisan mulia Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu. Lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Mani betahnya maca teh tungtungna khalaq Allah khalaq ya'lam. Setelah membacakan kalimat-kalimat ini deh, les we si makhluk eta teh eueuh deui, Pak. Pami saur murang kali urang teh mah makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Lain jaya langkung, Pak. Jibril bieu teh, malaikat Jibril. Sebagai manusia biasa, Pak, Sayyiduna Muhammad ketakutan. Kabayang ku urang nyalira tengah wengi di tengah gunung tiba-tiba aya nu kitu. Eta Rasulullah titu turubun, Pak, kabur ti Gua Hiro ti tatarajog ngan duka pegak duka henteu senana teh, Pak. Saya belum baca riwayat itu. Sada datang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Dibukakeun panto ku Siti Khadijah, katawis caroge sapertos nu tiris, Ibu. Dicanak kalebet, diebongkeun lalu disimuti. Eta dina lebet salimut, Ibu, Sayyiduna Muhammad hari weus-weus. Terang urang Sukabumi hari weus-weus. Hari weus-weus kieu. Bieu di Gua Hiro aya nu kieu nah gitu. Hatinya resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya. Dan Ibu tahu, ketika hati Sayyiduna resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Saur Siti Khadijah itu, suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhab wa la tahzan
Jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hiro adalah kebaikan karena kau orang baik suami. Tenang langsung ibu, manah Rasulullah kusaha ditenangkeunana ku Siti Khadijah. Poin katilu, Siti Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati suami. Pertarosan kang ibu-ibu, bu salami dipihukum ku caroge, ibu sering nenangkeun manah caroge atanapi sering ngarudakeun pikiran salaki? Bu sering nenangkeun manah caroge sering ngarudakeun pikiran salaki? Kabayang Pak upami nu janten Siti Khadijah ibu-ibu zaman ayeuna pas Rasulullah hariwus-wus bieu di Gua Hiro aya nu kieu da dijawabna teh meureun kieu Pak, atuh da Bapak mah ulin wae tengah peutingnya hek cicing geura atuh deui mah cenah, awas isukan mah datang deui geura op cenah. Kalah stres laki nu mawi ka ibu-ibu. Contohlah Siti Khadijah istri terbaik dengan 3 kategori. Hiji, udah geus paroho deui, istri yang pandai merawat diri, merawat suami. Memang Rasulullah positif COVID dirawat. Istri yang pandai merawat diri. 2, pandai melayani kakarek suami. Katilu, pandai menenangkan hati. Nah, karena Siti Khadijah ini istri dengan 3 kategori ini ibu, ketika Allah ambil Siti Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah wafat, Sayyiduna Muhammad sedihna luar biasa, dikantun pupus kanu janten bojo. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Nih, awal mula perjalanan Isra Mi'raj itu dari sini kan. Amul Huzni, tahun duka cita, di mana pada saat itu Sayyiduna Muhammad sedihna luar biasa, salah satunya ditinggal wafat oleh istri tercinta. Cik ibu, upami ibu pupus ti payun, kinten-kinten suami ibu sedih atawa bunga. Kabayang pas ibu beres ditahlilkeun 7na, si bapak teh nyauran murang kali istri pangageungna, teteh ka dieu bapak rek wasiat, ayeuna si mamah geus almarhum, bapak titip lamun jaga teteh dewasa, lamun jaga teteh jadi istri kadeknya ulah seperti almarhum si mamah. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mamah, da gawena teh ngarudekeun hate bapak. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah, si mamah teh ponok umur. Tak eta teh pertolongan ti Allah ka bapak. Dalamun si mama panjang umur mameureun penderitaan bapak teh bakal leuwih panjang. Buktina pas ayeuna beres si mamah ditahlilkeun 7na tuh tingali pan ayeuna mah tensi darah bapak ge jadi normal. Atuh pada kabayang ku urang gen sok gerak. Istri yang pandai merawat diri, pandai melayani suami, pandai menenangkan hati suami. Istri satu-satunya, catat, Siti Khadijah itu istri Nabi satu-satunya. Karena selama Siti Khadijah jumeneng, Rasulullah teu poligami, Pak. Baru setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah poligami. Ieu senjata ampuh ibu-ibu anu nuju mayunan caroge ngebet poligami dengan dalil sunnah Nabi. Misalkan enjing teh suami ibu teh lelenehan we gumaset, mah geningan urang teh wajibnya nyontok ka Rasulullah. Atuh nyamuhun ari bapak, henteu kira-kira mamah ngadukung moal lamun bapak nyontok ka Rasulullah. Atuh nya kan maksud bapak naon? Bari pencelik nya cenah hoyong poligami. Tak ibu teh ulah emosi, mangga bapak badi poligami mah, da itu diperbolehkan oleh agama. Tapi upami leres bapak poligami nyontok ka Nabi, pan aya hiji syaratna ulah hilaf. Naon mah murangan hiji, lengkahan heula mait aing gitu kan. Da Rasulullah mah poligaminya setelah istri pertamanya wafat, Pak. Janten ka bapak-bapak ka para ajengan anu ayeuna ngebet hoyong poligami, simpuri nganjurkeun sing sering-sering ngadua ti ayeuna. Mudah-mudahan bojona engal.
engal soleh engal maut. Aya ibu-ibu nu protes eta kita tadi hayeuh istri terbaik ari suami terbaik nu kumaha laras teu Bu? Laras teu Bu? Biasa we atuh ngajawabna ieu mah jiga nu balas dendam laras atuh selo we laras. Suami terbaik Pak kata Nabi, ini hadisnya riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Kata Rasulullah, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Catat, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku kata Nabi adalah suami yang paling baik memperlakukan istri-istriku. Rasulullah mapa saking sae kanu janten bojo bujeng-bujeng ngaraheutkeun manah bojo nyauran bojo we nyauran bojo payeuneun batur tarawangkun manggil nami Pak, selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa berharga, merasa dicintai di hati suami. Contoh manggil Siti Aisyah, kan Siti Aisyah mah kulitna teh sae Ibu, putih merona. Putih merona bahasa Arabna teh Humairoh. Numawi disauran ku Rasulullah teh, ya Humairoh, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Ibu raos mami dipanggil gitu ku caroge, meureun kelepak-kelepaknya. Tapi ketangpa upami istri bapak kulitna teu putih merona mah montong dipanggil Humairoh Pak. Eta mah penistaan gitu kan. Istri bapak hideung mah ya Humaireng. Enggak, maksud saya itu panggil mama, panggil bunda, panggil umi, panggil dengan bahasa yang membuat hati istri kita itu merasa berharga Pak. Ia memanggil pamajikan teh jiga manggil tukang sayur we ngaranna. Wiwi sok sanaos leres istri bapak teh namina Wiwi. Tapi atuh pas saur sepuh bahasa mah teu meser. Nah, saya awali materi pengajian kita kali ini baru mukadimahnya loh Pak. Mukadimahna 40 menit. Ngawas nama 20 menit lah. Saya awali materi kita kali ini dengan kriteria istri terbaik dan suami terbaik. Kenapa Pak? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil. Dan masyarakat terkecil adalah keluarga, minimal tersusun dari suami dan istri. Kalau kita menginginkan desa kita baik, kalau kita menginginkan negara kita baik, maka langkah rasional pertama adalah perbaiki diri dan keluarga kita masing-masing. Kalau di Sukabumi ini semua keluarga diisi oleh suami terbaik untuk istrinya, istri menjadi istri terbaik untuk suaminya, suami istri ini menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya, mayoritas keluarga di Sukabumi seperti ini, saya yakin Pak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan hanya doa dan harapan, tapi juga kenyataan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil yang baik, secara otomatis masyarakat besarnya pun akan baik. Makanya jauh-jauh hari Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga kalian dulu dari bahaya api neraka. Yang kedua, saya awali dengan kisah pewahyuan pertama. Saya ingin mengajak ibu bapak untuk melihat ketika Sayyiduna Muhammad bingung bagaimana merubah masyarakat. Ternyata langkah pertama dari Allah adalah Iqra, baca, pelajari, amati, cerdaskan mereka. Seolah-olah Allah itu ingin menegaskan, wahai kekasihku Muhammad, kalau kau ingin memperbaiki masyarakat, kalau kau ingin membawa manusia minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah Iqra, cerdaskan mereka. Mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat. Mencerdaskan bangsa adalah langkah pertama kita dalam memperbaiki bangsa ini di masa yang akan datang.
Oleh karenanya Rasulullah tahu tugas pertamanya adalah mencerdaskan. Sayyiduna Muhammad itu banyak memotivasi kita umatnya, mendorong kita umatnya agar rajin tolabul ilmi. Misalkan kata Nabi dalam hadis sahihnya, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis, di satu tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, illa haffat alaihimul malaika, kecuali tempat itu dinaungi dengan sayap-sayap malaikat yang sedang memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu diampuni sebelum bubar. Saat ini Pak Ibu, malaikat sedang mendoakan kita semua, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum kita meninggalkan majlis ini. Ayah sahabat nunaros, ya Rasul, ieu mah aya kasus kumaha? Aya hiji jalmi hadir di majlis ilmu tapi lain ngaji, naon atuh ngadon kulem. Ari nu kitu sami didoakeun ku malaikat. Kata Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Bisa kompet daunkeun. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian ya. Jadi kita masih tetap didoakan oleh malaikat. Yang kedua kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majlis ilmu kecuali Allah catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Ibu bapak angkat di bumi masing-masing. Adik-adikku sekalian, berangkat kalian dari rumah menuju ke pondok, sing yakin sahur Nabi, setiap lengkah katuhu urang dicatat ngahapus dosa, lengkah kenca urang dicatat ningkatkeun darajat. Aya nu naros, kumaha ceng da abdi mah tarah apa cenah ka pondok teh sok naik motor. Tah nu kitu mah ban hareup ngahapus dosa, ban tukang ningkatkeun darajat. Tak kudu rasional Pak. Numawi dukung doakeun ku sadayana, mudah-mudahan lembaga pendidikan alma mater urang ieu khususna umumna lembaga pendidikan nu di Indonesia doakeun dukung mudah-mudahan sing langkung majeng, para kiai para guruna doakeun sing panjang yuswa, sehat, barokah kulawargi kali hartana. Kenapa? Karena di lembaga pendidikan inilah Pak, di pundak para kiai, para guru itulah Ibu, kita titipkan nasib bangsa di masa yang akan datang. Baik tidaknya bangsa ini di masa yang akan datang tergantung pendidikan di hari ini. Jadi saya teringat Pak, satu kitab kecil saya baca dalam beberapa riwayat. Ini kitab terakhir yang ditulis oleh Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Di halaman 34 beliau mengatakan begini, zihabu dinikum bi arbaati asya, hilangnya agama dari diri kalian, lentur dan lunturnya agama dari jiwa kalian, bi arbaati asya, kata Kangjeng Syekh, karena 4 hal, 4 penyebab hilangnya agama dari diri kita menurut Kangjeng Syekh. Yang pertama, annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Jadi penyebab hilangna agama nomor hiji teh Ibu, urang teu ngamalkeun ilmu. Tos terang pangawasan teh sae datara. Tos terang membuka ayu batur teh awon da resep Pak. Apalagi hari ini ujaran kebencian, caci maki, fitnahan bukan hanya terjadi di media sosial Pak. Hari ini hal itu sudah sering masuk di tengah-tengah mimbar pengajian Pak. Seueur anu judul nama tabligh akbar tapi eusina gosip akbar Pak. Pan aya mau balik nu cara mana nyarekan batur geuningan Pak. Saya punya pengalaman. Kemarin itu saya diundang di Ketapang, Kalimantan Barat. Mubaliknya 2 orang, saya dan mubalik lokal lah dari Kalimantan. Karena beliau lebih tua dari saya mohonkan beliau untuk
menyampaikan tausiah duluan. Tadina ceramahna padan ramil, ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Presiden goblok, menteri agama sesat. Teh presiden kok murid RT, Pak? Simkuring mengulas dada. Lalu giliran saya lah untuk menyampaikan materi. Saya sampaikan gini. Saya jauh-jauh terbang dari Jawa Barat, silaturahim dengan saudara-saudara di sini, hanya ingin menyampaikan satu hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Hadisnya sahih. Kata Nabi, andai kata kalian melihat pemimpin kalian salah, sudah benar salahnya, sudah nyata salahnya, jangan ingatkan di tempat terbuka, tapi ingatkan di tempat sepi, di tempat yang menjaga harkat dan martabat pemimpin kalian di hadapan masyarakat. Lain di Umar di pengajian, Pak. Saya sampaikan itulah. Setelah saya turun, mau balik itu masih nunggui saya, Pak. Protes sama saya itu. Mencek bahasa orang tema jang. Akang mah tadi nyarita tarik telin bener. Cek Rasulullah oge kulil haq walau kana muron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Lalu saya jawab, hadis itu menyuruh kita menyampaikan kebenaran, bukan menyuruh mencaci maki orang, Pak. Lalu saya sampaikan satu ayat, surah Toha ayat 44. Dalam ayat itu Allah mengutus dua orang rasulnya yang maksum tanpa dosa, namanya Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan pesan Allah, untuk mengingatkan pemimpin nu paling edan sealam dunia, Fir'aun. Dua orang rasul yang maksum tanpa dosa, kudu nyeramahan presiden gelo, Pak, tapi kan aku jadi pangeran. Tapi pesan Allah, faqula lahu qaulan layyinan. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini kepada Fir'aun, sampaikan pesan Allah ini kepada Fir'aun, ingatkan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang mudah diterima oleh hati, mudah dicerna oleh akal fikir manusia. Karena memang yang namanya dakwah itu da'a yad'u, mengajak. Dakwah itu bukan mengejek. Dakwah itu membina, bukan menghin. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu memotivasi, bukan memprovokasi. Nabi Musa, Nabi Harun wae nu teu gaduh dosa, Pak. Kedah nyeramahan presiden gelo. Tapi ku Allah tetap diwanti-wanti sampaikan dengan lemah lembut. Komo meureun papada urang, Pak. Urang boga dosa, teu maksum seperti Musa dan Harun. Pemerintah urang berhenti mulai presiden sampai tingkat RT. Saya yakinlah leuwih soleh, Pak, daripada Firaun. Teu kacaritakeun Firaun rajaban, Pak. Tapi kitu wae. Cek padan ramil tak kecil kalau dibandingkan jeung Firaun. Ieu mah pamisah ka Firaun wae gitu kan, kedah kitu. Komo meureun papada urang. Justru upami bapak urang ningali pamimpin urang salah, syukuran, berarti pamimpin urang teh jelema. Lamun pamarentah urang teh pernah salah, istighfar. Bu anu kamari dicoblos ke pemilu teh lain jelema, tapi malah ikat. Ari nu namina jalmi mah atuh tempatna hilap sinarang lepat. Kewajiban papada urang kangge saling mengingatkan, bukan saling menyudutkan. Saya sampaikan gitulah. Nu mawi Pak Ibu teu kengi ngalepatkeun sasaha, Pak. Upami masyarakat urang ayeuna senang membuka aib saudaranya, senang mempermalukan sesamanya, senang mencaci maki pemimpinnya. Kenapa? Dicontohan ku mubaligna, Pak. Ye, ibu-ibu mah ye. Ibu-ibu tong bujang-bujang nuju arisan, Pak, atawa di pasar. Da keur pangajian we sapertos kieu biasa eta teh ngobrolkeun batur. Lain di Sukabumi, ieu mah di Tasik. Dari Sukabumi mah tiba heula gitu. Ajengan karek satengah jam ceramah da geus noel gigireunana. Teh aing ka dieu. Ari cek teh aing itu si neng anu dihareup geulis teh. Nu mana? Itu tuh nu kerudungna jiga sakoteng cenah. Oh itu geulis. Masih muda kan?
nya ngora keneh kumaha gitu ye sia ieu eta teh da salaki nama geus kolot. Ibu-ibu dah ari bapak-bapak mah asa tara nya pa nuju pangaosan ngobrolkeun batur tara bapak-bapak nunutan we. Kan masih tetap didoakeun ku malaikat tadi ge. Makanya tidak aneh Pak ketika Sayyiduna Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, nih hadisnya riwayat Imam Bukhari, kata Sayyiduna, ketika aku Mi'raj Allah perlihatkan isi neraka kepadaku, dan kalian tahu penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Janten saur Sayyiduna Muhammad, penghuni neraka teh kaseseueuranana ibu. Tapi sanes ibu-ibu di dieu sanes ibu-ibu di dieu mah mudah-mudahan ahli surga sadayana. Ibu-ibu nu ditinggali ku Rasulullah dina neraka mah wah urang jauh eta teh. Para sahabat naros, "Ya Rasul, kenapa banyak perempuan masuk neraka? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Mereka beriman. Apakah mereka tidak beramal soleh? Mereka beramal soleh. Bayangkan, kata Nabi, perempuan yang Rasulullah lihat di neraka itu beriman dan beramal soleh. Para sahabat bingung. Lalu kalau begitu, kenapa perempuan-perempuan itu masuk neraka? Nih, mohon dicatat. Kata Nabi, yakfurnal ashira. Karena perempuan-perempuan itu sering mengkufuri kebaikan suaminya. Lisannya itu sangat berat berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan suaminya. Cek bapak-bapak tetah sia dengekeun. Pak sanes tah dengekeun Pak, kadang kita juga sebagai para suami rasanya jarang kita berterima kasih pada istri kita. Leres teh Bu? Upami ibu masak sayur raos bapak sok nganuhunkeun tara celebek deui nya. Kan upami masakna teh raos langsung komplainnya. Naon sayur terasa naon? Nano ieu teh. Pak, hati-hati buah-buah eta oge dosa ke karaos. Kita tidak pandai berterima kasih terhadap kebaikan dan jasa pasangan kita. Buah eta dosa menyebabkan orang tergelincir ke dalam nerakanya Allah itu Pak. Karena kita tidak berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih terhadap manusia, dia pun tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jasa istri urang teh Pak luar biasa. Sok anu ngandung urang kali urang Pak salapan sasi saha. Ibu leres teh Bu? Kantos ku ibu 2 poe dititipkeun kandungan ka bapak. Pak rek alumnian heula ye nitip cenah. Pernah teh Bu? Ku ibu we nyaliranya. Waktu ibu hamil bapak mantuan tuh Bu? Tuh cenah Pak. Bener cek ibu-ibu macam Rasulullah yakfurnal ashiro. Waktu ibu hamil bapak mantuan tuh. Terus ibu rek hamil kumaha tanpa bantuan si bapak. Bu, suami ibu ge mantuan. Ngan mantuan anak sakedeung. Kadang 5 menit, kadang 10 menit, pan teh ka ibu hamil teh sanes. Mata kayak ibu-ibu jamedu disukene teh ka warung. Dita, kunaon diisukeun geus madem. Keheul atuh da ka bapak barudak. Naon? Teuting atuh da keur tiris. Naon? Heueuh ngajak. Terus nya kitu we. Henteu maksudna kunaon bet baeud. Atuh da ye bi rek teu baeud kumaha? Abdi karek bismillah da bapana mah geus alhamdulillah. Tapi meskipun begitu, suami ibu itu tetap berperan. Mung peran ibu langkung agung. Selesai Pak, jasa dan pengorbanan istri kita mengandung anak kita 9 bulan, belum melahirkan anak kita Pak. Saya mendampingi istri saya melahirkan anak yang kedua. Alhamdulillah bojo abdi tos 2 Pak. Budakna. Saya melahirkan anak yang kedua. Dasane heureuy Pak, muringkak bulu punuk teh. Baru pertama kali saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana proses sulitnya melahirkan. Bercampur keringat, air mata, darah Pak, melahirkan itu. Bertaruh nyawa istri kita melahirkan anak kita. Laras teh Bu, urang mah para suami can pernah ngajuru Pak, santai we.
ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang nu nungguan Pak. Sok taroskeun istri urang Pak. Ibu abot ngababarkeun teh nyeri ibu bertaruh nyawa Pak. Rek teh nyeri kumaha atuh da Pak bayangkeun geura. Nu asup 3 on keluar 3 kilo sok bayangkeun. Waas balik teh ditarimang nyanya 3 on. Anu bapak barudak mah asa 1,5 kilo burut 1,5 kilo. Tapi meskipun ibu sudah berdarah-darah bertaruh nyawa melahirkan anak kantos caroge ibu nganuhunkeun teu nya Bu nu kamari geus kanuhunkeun da geus nyieun deui ayeuna teh. Ini hati-hati loh Pak. Hiji deui lah kagok selesai istri kita bertaruh nyawa melahirkan belum. Wa fisaluhu fi amain kata Allah. Istri kita menyusui anak kita 2 tahun tanpa kita bayar. Padahal ketika mereka gadis, istri kita masih gadis, pinareup. Terang ibu pinareup. Itu terang. Nya, buah dada itulah. Kan uju gadis mah Pak, pinareup teh dijagana luar biasa. Tapi ketika istri kita sudah melahirkan anak kita Pak, eta teu eraeun istri urang. Rek dina elep, rek di sisi jalan, rek di warung, budak urang ceulik, teu eraeun eta istri urang. Kodok burial lep we katanya. Da bisaan ibu-ibu mengarepehkeun orok teh Pak. Orok jejeritan ceurik tenang we, wawalkeun cocokan bapakna repeh orok teh Pak. Sok sekali-kali mah bapak-bapak sina ngurus orok, jejeritan budak teh ceurik, wawalkeun cocokan emakna. Ing meureung pingsan orok teh Pak. Oke. Jadi hati-hatilah, pandai-pandai berterima kasih. Istri kita jasanya luar biasa, suami kita juga begitu ibu, jasanya luar biasa. Pandai-pandailah saling berterima kasih. Ulah dugika saur sepuh teh mah halodo sataun lantis ku hujan sapoe. Pasangan kita jasa pengorbanannya luar biasa, tapi dosa hiji we Pak, kadang kebaikannya hilang. Nih hati-hati yang dilihat oleh Nabi ketika di neraka itu, penghuni neraka itu kebanyakan dosanya itu tidak pandai berterima kasih. Kita tarik kepada kehidupan yang lebih makro, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan-jangan bangsa kita seperti ini bukan karena kekurangan sumber daya alam, bukan kurangnya sumber daya manusia, tapi kurangnya berterima kasih, baik terhadap individu ataupun terhadap pemerintah Pak. Karena aya dina status kamari-kamari di Qatar hanyakal jadi orang Indonesia, di Qatar malahir teh meunang imah, di Indonesia malahir teh meunang hutang. Aya. Padahal Pak, kalau kita ingin melihat kemajuan dan jasa pemerintah dan bangsa kita selama ini, ulah ningali wae kasaruhureun Pak. Ulah dibandingkeun jeung tatangga wae. Da ibu ge sim kuring yakin terawas dibandingkeun jeung istri tatangga. Leres teh Bu? Cek bapak teh. Mah, cing atuh si pandai olahraga, ngarah bodi teh puguh bentukna. Ieu mah maneh ambu yatak kitu. Tuh tempo mah bodi tatangga keur ngepel maneh bohay mah. Eta teh sok olahraga. Ibu karaos digitukeun. Untung gelas teh ngalayang ge nya. Ibu Pertiwi juga sama, menangis Ibu Pertiwi itu. Kita selalu banding-bandingkan dengan negara yang sudah maju. Tapi coba sejenak kita bandingkan negara kita hari ini dengan negara kita 75 tahun yang lalu. Ketika bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaan, Anda tahu Pak, ketika Indonesia merdeka, 95% bangsa kita buta huruf, kas negara kosong, infrastruktur hancur Pak, karena habis perang. Tapi ayeuna ieu bandingkeun, alhamdulillah ayeuna mah infrastruktur jalan dan bangunan jujur saja hari ini lebih baik daripada 30 tahun yang lalu. Laras apa? Apakah itu bukan keberhasilan bangsa kita? Lembaga kesehatan, layanan kesehatan ayeuna mah alhamdulillah. Tiap kecamatan aya puskesmas nu aya rawat inapna, aya dokter jagana. Tiap desa dan kelurahan dengan dana desa didukung adanya puskesmas pembantu. Ayeuna mah karidaek geuringna Pak. Maksud saya itu, apakah itu bukan keberhasilan yang perlu kita apresiasi, perlu kita
berterima kasih. Cenah pamarentah urang acan bersih sadaya leres. Cenah banyak program yang belum tepat sasaran, iya. Banyak program yang gak jelas sumuhun. Tapi kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa untuk memperbaikinya, bukan mencaci makinya. Hadirin rahimakumullah, bukannya tidak mau panjang lebar, karena nanti malam saya harus di Banten, jadi 1 jam saja cukuplah. Ulah lah meeting hari ceramah bisi kapok mah. Kena-kena nembayan abdi ceramah di dieu, ceramah teh 3 jam. Isu pageto silaturahim deui. Ditaros ku ibu-ibu teh saha nu ceramahna eta nu leutik-leutik teh Tasik basa kamari Rajaban. Oh budak eta ulah datang. Naon kitu kamari geus sia 3 jam ceramahna. Arek balik teh heula era. Kan pamisa kedap mah sajam beres. Ini pageto silaturahim deui. Ditaros ku ibu-ibu teh saha nu ceramahna eta nu alit-alit kasep geuning di Tasik. Oh Jang Yayan. Yuk urang daratan yuk udah kamari geus sakedeung sok sajam si bapak eta mah cenah ceramahna teh. Itu maksud perkataan Nabi, yassiru wala tu'asyiru. Mudahkan jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.